gimana kabarnya hari ini? Semoga Bunda dalam keadaan baik ya. Nah, di sini siapa Bunda yang punya anak baik? Udah diimunisasi belum anaknya? Jika belum, wajib banget nih Bunda untuk menonton cuplikan berikut ini. Waduh, seram sekali ya Bunda. Cuplikan yang tadi merupakan beberapa gambaran penyakit yang sering terjadi di masyarakat. Lalu bagaimana ya caranya untuk mencegah hal tersebut? Nah, salah satu cara mencegahnya yaitu dengan melakukan 5 imunisasi dasar pada bayi. Apa sih imunisasi itu? Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan vaksin sehingga terjadi imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, vaksin sendiri adalah jenis bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan guna merangsang sistem imun dengan membentuk zat antibodi di dalam tubuh supaya kebal terhadap penyakit tertentu. Nah, zat antibodi inilah yang akan melindungi tubuh di masa yang akan datang. Jadi, imunisasi adalah proses pembentukan zat antibodi secara aktif maupun buatan melalui pemberian vaksin. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu imunisasi, kira-kira di rumah anak-anak Bunda sudah diimunisasi belum nih? Memangnya seberapa penting sih imunisasi itu? Jadi, imunisasi itu sangat penting ya Bunda, apalagi untuk bayi yang baru saja lahir. Hal ini dikarenakan karena imunisasi dapat mencegah anak Bunda terserang dari penyakit di kemudian hari. Namun sayangnya beberapa orang tua takut memberikan imunisasi kepada anaknya. Hal itu karena orang tua tersebut khawatir akan berakibat buruk kepada anaknya, sehingga dia tidak memberikan imunisasi kepada anaknya. Lalu, apa saja sih macam-macam imunisasi itu? Nah, yang pertama ada imunisasi BCG. Imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin adalah imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis. Apa ya penyakit tuberkulosis itu? Penyakit tuberkulosis atau TBC yaitu penyakit paru-paru yang sangat menular. Lalu, apa ya dampaknya jika bayi Bunda tidak diimunisasi BCG? Dampak bayi yang tidak diimunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin yaitu rentan terkena TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru. Bakteri ini menyebar dari orang ke orang melalui droplet yang dilepaskan ke udara saat batuk dan juga bersin. Yang kedua ada imunisasi DPT. Imunisasi DPT merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Penyakit difteri ini bersifat ganas, mudah menular, dan menyerang saluran pernafasan bagian atas. Untuk pertusis atau disebut juga batuk 100 hari merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyebabkan batuk yang hebat dan lama. Sedangkan tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman yang menyerang sistem saraf dan sering kali menyebabkan kematian. Lalu, apa ya dampaknya jika bayi Bunda tidak diimunisasi DPT? Dampak jika tidak diimunisasi DPT akan menyebabkan penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Difteri disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Infeksi ini dapat menular melalui partikel di udara, benda pribadi, pelaratan rumah tangga yang terkontaminasi, serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri. Sedangkan pertusis atau batuk rejan disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis di saluran pernafasan. Bakteri ini menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah atau droplet, penderita batuk rejan atau menyentuh benda yang terpapar.
sedangkan tetanus merupakan penyakit infeksi akut dan seringkali fatal akibat infeksi bakteri Clostridium tetani yang memproduksi toksin atau racun. Yang ketiga ada imunisasi polio. Imunisasi polio adalah imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit poliomyelitis. Apa ya penyakit poliomyelitis itu? Jadi, penyakit poliomyelitis yaitu penyakit radang yang menyerang saraf dan dapat mengakibatkan lumpuh kaki. Lalu, apa ya dampaknya jika bayi bunda tidak diimunisasi polio? Dampak pada bayi jika tidak diimunisasi polio yaitu dapat menyebabkan kelumpuhan karena virus dari penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan sangat mudah menular, khususnya pada bayi yang belum diimunisasi. Yang keempat ada imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B adalah imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit hepatitis B. Penyakit hepatitis B yaitu penyakit infeksi yang dapat merusak hati. Lalu, apa ya dampaknya jika bayi bunda tidak diimunisasi hepatitis B? Dampak jika tidak diimunisasi hepatitis B yaitu dapat menyebabkan penyakit pada organ hati yang dapat berlangsung beberapa minggu, bahkan seumur hidup ya bunda. Selain itu juga terdapat perubahan warna kulit pada bayi menjadi warna kuning. Yang kelima ada imunisasi campak. Imunisasi campak adalah imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak karena penyakit ini sangat menular. Dan imunisasi ini diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit campak seperti morbili atau measles. Lalu, apa ya dampaknya jika bayi bunda tidak diimunisasi campak? Dampak yang disebabkan jika tidak diimunisasi campak adalah dapat terserang penyakit campak itu sendiri. Campak disebabkan oleh infeksi morbillivirus. Kondisi ini ditandai dengan demam dan disertai timbulnya ruam kemerahan pada hampir seluruh permukaan kulit. Campak sendiri dapat ditularkan melalui percikan saliva saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus ini dapat menyebar ke udara dan menginfeksi orang lain yang berada di dekatnya. Nah, Bunda, untuk macam-macam imunisasi yang sudah dijelaskan jenis-jenis vaksinnya tadi, ternyata ada jadwal imunisasinya juga loh, Bun. Untuk lebih jelasnya, sebagai berikut. Tabel ini merupakan jadwal imunisasi rekomendasi terbaru dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023. Pada bayi usia 24 jam akan diberikan imunisasi hepatitis B1. Pada bayi usia 1 bulan akan diberikan imunisasi BCG dan polio 0. Pada bayi usia 2 bulan akan diberikan imunisasi hepatitis B2, polio 1 dan DPT 1. Pada bayi usia 3 bulan akan diberikan imunisasi hepatitis B3, polio 2 dan DPT 2. Pada bayi yang usianya 4 bulan akan diberikan imunisasi hepatitis B4, polio 3 dan DPT 3. Pada bayi usia 9 bulan akan diberikan imunisasi campak 1 dan pada bayi usia 24 bulan akan diberikan imunisasi campak yang kedua. Jika pada anak bunda setelah diimunisasi mengalami gejala seperti demam ringan,
Bengkak pada bagian yang disuntik serta menggigil itu tidak apa-apa ya Bun. Itu merupakan efek samping dari imunisasi yang telah diberikan pada si kecil. Yang perlu Bunda lakukan pada saat si kecil mengalami gejala tersebut adalah mengopres si kecil dengan air hangat. Jika dalam kurun waktu 1-2 hari belum juga sembuh, Bunda bisa membawa si kecil ke klinik terdekat ya Bun. Baik, tidak terasa ya Bunda, tadi kita sudah membahas banyak hal mengenai imunisasi termasuk juga dampaknya. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk tidak mengimunisasi buah hatinya. Demikian pembahasan mengenai imunisasi kali ini. Sampai jumpa di program selanjutnya.